Shalom saudara, jumpa kembali di sharing firman bersama Boksu Willy. Hari ini kita akan bahas satu tema tentang menjadi prajurit Kristus yang sejati. Saudara, kita semua tahu bahwa tidak semua orang bisa menjadi tentara atau prajurit, benar? Ya, orang-orang yang bisa menjadi tentara atau prajurit tentu adalah orang-orang pilihan yang telah lulus seleksi secara ketat. Mulai dari postur tubuh, tes fisik, tes kesehatan, dan sebagainya. Nah, saudara, tahu nggak? Tidak ada profesi lain yang melebihi profesi tentara atau prajurit dalam hal pengabdian dan pengorbanan kepada bangsa dan negaranya. Bukan hanya itu, tidak ada profesi lain yang melebihi profesi tentara dan prajurit yang rela mati untuk bangsa dan negaranya juga. Itulah sebabnya firman Tuhan menjadikan tentara atau prajurit sebagai salah satu bentuk keteladanan bagi orang percaya. Katakan amin. Nah, tentara atau prajurit harus mengalami proses tempaan, yaitu masuk dalam camp, di training, dibentuk, dilatih, menjalani sebuah latihan yang ketat dengan disiplin yang sangat tinggi. Nah, kita mungkin berpikir, modal menjadi tentara paling ya sudahlah, badan tegap, badan kekar, tinggi badan oke, lakukan latihan secara fisik, ya sudah oke lah. Saudara, memang tentara dituntut memiliki fisik yang kuat. Namun bukan hanya itu. Diperlukan pula kecerdasan secara intelektual. Kenapa? Karena mereka harus mengikuti pendidikan berjenjang dalam karir kemiliterannya. Sehingga ilmu strategi perang mereka makin bertambah, supaya pada saat terjun di medan peperangan yang sesungguhnya mampu mengalahkan lawan-lawannya dan tampil sebagai pemenang. Katakan amin. Oke, jadi kesimpulannya begini. Memiliki fisik yang kuat tidaklah cukup. Ia juga harus cerdas dan terampil. Namun lebih dari itu, yang paling diperlukan dari tentara atau prajurit sejati adalah kesetiaan dan pengabdiannya. Boleh katakan amin. Demikian pula bagi tentara Kristus. Dan inilah kunci prajurit Kristus yang sejati, yaitu ada di 2 Timotius 2 ayat ketiga dan keempat. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat ketiga dan keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Boleh katakan amin. Amin. Jadi saudara, kata prajurit di sini adalah sama maknanya dengan prajurit atau militer dalam konteks masyarakat kita hari ini. Atau bisa juga bermakna pahlawan atau warrior. Bahkan Rasul Paulus beberapa kali menggunakan kata prajurit dalam surat-suratnya. Dan cukup menarik bahwa Rasul Paulus menulis kata prajurit ini kepada anak rohaninya yang terkasih, yaitu Timotius. Dan surat-surat yang ditulis kepada Timotius ini adalah ketika Rasul Paulus sedang menjalani hari-hari terakhirnya di bumi. Karena tidak lama lagi, ia akan dibunuh atas perintah Kaisar Nero pada masa itu. Oleh karena itu, saudara, bukan suatu hal yang main-main ketika Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk menjadi seorang prajurit yang sejati dari Kristus Yesus. Menjadi prajurit bukanlah hal yang mudah, karena ada prinsip-prinsip penting tentang bagaimana menjadi seorang prajurit yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga tahu bahwa di negara manapun, termasuk di Indonesia, proses pendidikan militer bukanlah proses yang mudah, benar? Nah, mereka nih harus bisa disiplin dalam segala hal, mulai dari bangun tidur, mandi, makan, dan segala aktivitas lainnya. Mereka dididik dengan keras dan berat, hanya untuk satu tujuan, yaitu agar mereka dapat menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas. Bahkan seusai menjalani proses pendidikan, ada sebuah sumpah yang disebut dengan sumpah prajurit, yang harus mereka pegang erat-erat. Jadi saudara, jika suatu saat kita diberikan suatu tanggung jawab atau menderita karena menjalani sebuah proses didikan Tuhan, pastikan bahwa sebagai seorang prajurit tulen, kita tidak menjadi anak yang cengeng, tetapi menerima dan menghadapi proses itu dengan baik supaya kita menjadi dewasa dan siap menjadi prajurit yang tangguh dan yang gagah perkasa. Katakan amin. Tuhan mau kita menyadari dari awal bahwa kita dipanggil untuk menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar dipanggil sebagai seorang prajurit biasa. Namun sesungguhnya kita dipanggil sebagai bagian dari pasukan elit atau pasukan khususnya Tuhan. Betapa membanggakannya, bukan? Nah, seringkali kita tidak menyadari panggilan istimewa ini.
Banyak orang percaya merasa bahwa dirinya hanyalah seorang warga sipil, ya yang biasa perlu dilindungi lah. Sedangkan menjadi prajurit kan, ya mereka lah yang memperoleh panggilan khusus dari Tuhan. Kan? Nah, ingat, menjadi prajurit itu bukan semata-mata tentang mengenakan pakaian seragam, tetapi juga berbicara tentang mentalitas. Boleh katakan amin? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang prajurit Kristus yang sejati. Yang pertama, senantiasa melatih diri untuk menjadi lebih baik. Nah, di 2 Timotius 2 ayat ketiga tadi dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. So, kehidupan kekristenan bukanlah bentuk kehidupan yang berleha-leha, santai, tanpa masalah. Jika itu yang ada dalam benak kita mengenai menjadi pengikut Kristus, itu keliru. Hidup tetap membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras, dan tanpa henti dari kita. Hanya saja kita tidak melakukannya sendirian dengan kekuatan kita, melainkan bersama-sama dengan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk bisa menjadi prajurit yang baik, bahkan kita diminta untuk siap menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat ke-24. Firman Allah berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Katakan amin. Tentu dibutuhkan ketekunan dan keseriusan untuk terus melatih diri kita. Seperti apa yang diingatkan Rasul Paulus kepada Timotius yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat ke-7b. Latihlah dirimu beribadah. Katakan amin. Ayo kita baca 1 Timotius 4 ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan amin. Seperti halnya pasukan khusus di tiap negara, terus dilatih dan dipersiapkan agar bisa menjadi prajurit yang lebih baik. Secara keimanan kita pun harus terus melatih diri kita dari hari ke hari, agar bisa menjadi lebih baik lagi sebagai prajurit Kristus yang kuat dan loyal. Saudara, mari izinkan Roh Kudus yang terus membimbing setiap langkah kita, agar kita siap untuk dibentuk menjadi prajurit Kristus yang bermentalitas kerajaan. Oke? Nah, sekarang kita ke hal yang kedua yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang prajurit Kristus yang sejati. Yang kedua, senantiasa fokus kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 2 ayat ke-4 tadi. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, prajurit yang berjuang memfokuskan dirinya kepada tugas-tugas yang sedang dihadapinya. Dia tidak boleh kehilangan fokus pada saat melakukan peperangan. Karena begitu kehilangan fokus sesaat saja, maka dia bisa kehilangan nyawanya dan merugikan seluruh pasukan. Apa yang diperintahkan oleh komandannya akan dijalankannya dengan sepenuh hati tanpa pertanyaan ataupun keraguan sedikit pun. Prajurit akan fokus kepada perintah dan misi yang sedang dijalankan hingga misi itu dapat berhasil. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, saudara. Kita harus bisa memfokuskan diri kepada Tuhan dengan menyingkirkan segala keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Tuhan adalah komandan kita. Tuhan Yesus adalah komandan yang tahu persis tujuan dari perintah yang diberikan kepada kita. Katakan amin. Saudara, Tuhan tidak akan menjerumuskan kita dengan perintah-perintah yang diberikannya bagi kita. Ketika kita fokus untuk melakukan segala perintahnya dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita, maka kita akan dapat menyelesaikan misi yang Tuhan sedang berikan bagi kita semua. Kita dapat menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Mari saudara, di dalam Kristus ternyata kita bukanlah seorang warga sipil biasa, namun kita semua adalah seorang prajurit. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang, posisi Anda ada di mana? Sebagai warga sipil yang biasa perlu dilindungi atau sebagai prajurit Kristus yang gagah perkasa? Saudara, menjadi prajurit bukanlah panggilan yang mudah bagi orang percaya. Tetapi, suka atau tidak suka, kita semua harus mempersiapkan diri dan melatih diri untuk menjadi prajurit yang lebih baik bagi Kristus Yesus. Katakan amin. Selamat menjadi pasukan khususnya Tuhan. Jadilah prajurit Kristus yang sejati. Teruslah berjuang hingga mencapai garis akhir sebagai pemenang. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kau sediakan hidangan di hadapan lawan